Habea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Sandi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diterpa gelombang tinggi, sejumlah kapal nelayan yang berlabuh di pesisir Halmahera Barat terbalik dan terseret ombak. Protes penyalahgunaan dana beasiswa pelajar, puluhan mahasiswa geruduk kantor Dinas Pendidikan Nasional, Seram bagian timur. Berburu piala Panglima TNI, ratusan pembalap andal ikut lomba balap sepeda di Tidore, Kepulauan. Gelombang tinggi menerjang pesisir Desa Saria, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat pada hari Senin malam hingga Selasa mengakibatkan beberapa perahu nelayan terbalik dan terseret ombak. Warga yang menyaksikan kejadian itu langsung bergotong royong menyelamatkan perahu mereka dari terjangan ombak. Meski tak ada korban jiwa, namun sejumlah mesin perahu dan alat penangkap ikan rusak parah hingga nelayan rugi cukup besar. Tak hanya itu, beberapa rumah warga di tepi pantai juga terendam air laut sehingga memaksa mereka mengungsi secara mandiri. Untuk selindung perahu, sementara saya pribadi juga kena, dia tak balik langsung kacau di dalam. Sementara masyarakat Kejadian sekitar jam berapa? Kejadian sekitar jam berapa? Sekitar jam 6.30, setengah 7. Harapan dari ini minta dari pemerintah? Harapan kami dari pemerintah mudah-mudahan bisa ada punya inisiatif untuk membantu kami masyarakat, karena sementara diminta lagi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar tolong perhatikan Saria, karena Saria ini juga aset perikanan dan kelautan untuk Halmahera Barat. Kali itu sementara saya. Pemerintah daerah setempat meminta warga serta nelayan untuk mewaspadai dampak cuaca buruk sebab berbahaya untuk keselamatan jiwa serta harta benda. Iki dan Juhri Samaneri melaporkan dari Halmahera Barat. Geram dengan dana beasiswa untuk pengembangan sumber daya pelajar senilai 800 juta rupiah di Seram bagian timur tak kunjung cair, sejumlah mahasiswa demo ke kantor Dinas Pendidikan Nasional Seram bagian timur. Demo mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Demokrasi atau LMND dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM cabang Seram bagian timur nyaris ricuh lantaran aspirasi mereka tak didengar. Pedemo kemudian berusaha menerobos barikade petugas, namun dihalangi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan polisi. Pedemo kesal lantaran dana beasiswa untuk pelajar di Kabupaten Seram bagian timur yang bernilai 800 juta rupiah dari APBD tak kunjung cair. Belakangan diketahui dana beasiswa itu diduga telah disalahgunakan oleh oknum pejabat di Dinas Pendidikan Nasional serta sejumlah anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Seram bagian timur. Kasus ini mencuat berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Maluku. Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seram bagian timur, Abdul Qadir Lausiri, membenarkan hal itu. Saat ini upaya pengembalian dana beasiswa pelajar oleh oknum pejabat Dinas Pendidikan Nasional serta sejumlah anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Seram bagian timur telah dilakukan. Dari hasil audit teman-teman BPK menemukan penyaluran yang memang tidak benar, penyaluran yang diterima oleh siswa itu tidak seutuhnya. Nah, ini yang kemudian oleh teman-teman BPKP merekomendasikan kepada pemerintah daerah melalui inspektorat bahwa segera dana ini dikembalikan di dalam waktu kurang lebih 60 hari ke depan.
Pedemo juga meminta aparat penegak hukum segera memproses oknum pejabat di Dinas Pendidikan Nasional serta sejumlah anggota DPRD dan mantan anggota DPRD Seram Bagian Timur yang telah menyalahgunakan dana beasiswa senilai 800 juta rupiah. Sebab akibat perbuatan mereka, pelajar di Seram Bagian Timur begitu dirugikan. Babang Sohilau dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram Bagian Timur. Cuaca buruk yang melanda kawasan Kabupaten Seram Bagian Barat beberapa pekan lalu terus berdampak signifikan terhadap lahan persawahan di Seram Bagian Barat. Puluhan hektar padi di lahan pertanian warga kembali terendam luapan air sehingga menyebabkan kerugian besar bagi para petani. Sebab sebagian besar tanaman padi mengalami puso atau gagal panen. Kerugian pun cukup signifikan. Seperti nasib para petani Desa Wemital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Ya kalau untuk biayanya ya yang jelas membengkak. Karena yang tadinya mungkin mesin bisa masuk, sekarang mesin nggak bisa masuk, akhirnya kita pakai tenaga manual begini. Jadi kalau itu yang kerja ada 13 orang itu. Kalau seandainya dibayar uang satu hari 125 ya tinggal kalikan saja 13 orang. Itu apa? Faktor hujan terus padinya merunduk atau gimana? Rubuh atau gimana? Faktor hujan, Pak. Faktor hujan terlalu berkepanjangan toh, jadi lumpurnya itu nggak bisa kering. Iya, akarnya lumpurnya nggak bisa kering, jadi sebagian padi itu dia roboh. Agar tidak semakin rugi, petani kini kebut memanen sisa padinya. Namun upaya ini berjalan lambat karena panen dilakukan secara manual dengan menyewa jasa sejumlah pekerja. Dito dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram Bagian Barat. Mari kamar ada 2.000, kamar 2.000, mari kamar 2.000. Penjualan bahan pembuatan kue di Pasar Merdeka dan Batu Merah Kota Ambon masih mahal. Seperti harga tepung terigu dijual Rp12.000 sampai Rp14.000 per kilogram. Begitu pula gula pasir per kilogram dibanderol Rp19.000 per kilogram. Sedangkan telur ayam di dua pasar sentral terbesar di Maluku ini kini dijual di kisaran Rp1.900 sampai Rp2.100 per butir atau Rp65.000 per rak. Tak terkecuali mentega kini dijual Rp20.000 per kilogram. Pedagang mengatakan terpaksa menjual bahan kue ini dengan harga mahal karena dibeli dari agen juga mahal. Terigu ini sendiri berapa? Kalau untuk harga terigu sendiri masih normal seperti biasa 11.000 per. Kalau untuk kompas, kalau untuk kompas sendiri 12, yang sekitar nila 11.000, yang sedikit tinggi itu segitiga biru. Segitiga biru, 14.000. Mentega biasa, Fortune, dia 12.000 per potongnya. Bu beli bahan kue apa saja nih Bu untuk? Beli tepung, terigu, telur, sama ya, Blue Band juga. Bahan-bahan lain ya. Bagaimana itu Bu untuk harga telur, untuk harga bahan-bahan kue ini? Untuk Ya intinya kalau tanggapan kita sebagai pembeli itu intinya harganya itu jangan dinaikkan lagi kan, intinya dibawa lagi. Oh supaya lebih murah. Ya. Warga meminta pemerintah daerah serta dinas terkait menstabilkan harga bahan kue serta lainnya di pasar agar tidak memberatkan warga, terutama warga kurang mampu. Muhammad Sarusunat dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon.